Yeay, kita bertemu lagi nih di podcast kemahasiswaan episode 3. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan seorang mahasiswa aktif organisatoris dan penerima beasiswa. Nah, ngomong-ngomong beasiswa, berarti tahu kan hari ini kita mau membahas apa? Kita hari ini akan membahas tentang beasiswa di UIN Jakarta. Sebelumnya, kenalin, aku Salma Zakiyah dari KKN Kemahasiswaan UIN Jakarta, dan sekarang aku akan membersamai teman-teman sebagai moderator di acara podcast kali ini. Nah, kita tanya-tanya dulu yuk dan kenalan dulu bersama narasumber kita di hari ini. Halo Kak. Halo. Kakaknya namanya siapa sih? Boleh kenalan dulu kali ya? Oke. Aku kenalin, namaku Muhammad Fardin Abiyu. Aku merupakan mahasiswa semester 6 program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan alhamdulillah tahun ini aku diamanahi sebagai Ketua Umum Formabikip periode 2025-2026. Wah, berarti kita bisa panggil Tum Fardin ya? Boleh. Tapi aku mau tanya nih Kak, bisa nggak sih Kakak ceritain latar belakang Kakak sebagai mahasiswa yang lulus seleksi beasiswa KIP di UIN Jakarta ini? Oke, mungkin sedikit cerita ya dari awal gimana aku bisa akhirnya dapat beasiswa KIP itu sendiri. Jadi ceritanya itu aku pada saat itu mengalami kesulitan ekonomi dari diri aku sendiri. Aku mikir gimana ya caranya aku bisa kuliah tapi aku nggak bisa atau nggak nantinya membebani kedua orang tua aku. Maka dari itu aku coba buat cari informasi terlebih dahulu. Ada nggak sih beasiswa yang nantinya bisa menunjang aku supaya bisa tetap kuliah tapi nggak usah ribet-ribet mikirin biaya. Akhirnya aku searching dan akhirnya aku nemu bahwasannya ada nih beasiswa KIP yang dimana itu tersebar juga di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Maka dari itu aku pada saat itu coba apply tapi pada saat itu jalan aku tuh nggak terlalu mulus karena di awal aku coba mendaftar aku nggak yang langsung keterima, tapi aku harus lewatin beberapa proses lagi dan mencoba lagi, dan akhirnya aku diterima di beasiswa KIP itu sendiri. Wah, berarti iya sih, beasiswa KIP itu merupakan beasiswa yang semua orang dan populer ya. Karena dulu aku juga sempat mendaftarkan KIP juga Kak, tapi ya qadarullah tidak diterima gitu. Tapi apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk bisa mau atau ingin mendaftar beasiswa KIP itu? Terus gimana perjuangannya supaya Kakak bisa diterima dalam beasiswa itu? Oke, jadi sebenarnya yang bikin aku terdorong untuk mau nih daftar beasiswa KIP karena tentunya ada beberapa benefit yang memang dikasih oleh pemerintah ya, terkhusus buat penerima beasiswa KIP. Karena aku juga merasa bahwasannya ini merupakan privilege kita sebagai mahasiswa untuk bisa benar-benar memaksimalkan program bantuan pemerintah gitu. Maka dari itu, karena banyaknya benefit dan juga tentunya untuk bisa menunjang aku untuk semangat belajar lagi, aku mikir untuk kayaknya ini merupakan momen penting, peluang penting untuk kita bisa ambil, memanfaatkan program bantuan pemerintah untuk bisa menjadi penerima beasiswa KIP kuliah. Seperti itu. Ada hal lucu nggak sih Kak dalam proses pendaftarannya atau dalam proses perjuangan itu, atau ada hal sedih kah? Ini juga tadi sesuai sama pertanyaan yang kedua ya. Jadi prosesnya memang agak panjang karena for your information juga aku merupakan seorang gap year. Jadi aku tuh awalnya keterima di kampus swasta tapi beasiswanya cukup kecil gitu. Akhirnya aku mikir buat kayaknya nggak usah diambil, dan aku nyoba buat daftar beberapa jalur yang ada pada saat itu. Jadi jalur SNMPTN aku coba, SBMPTN sampai mandiri. Cuman pada akhirnya dari semua percobaan yang udah aku coba itu semuanya gagal. Akhirnya aku mutusin buat sepertinya gap year setahun dulu tidak masalah. Iya. Akhirnya aku coba buat gap year terlebih dahulu. Terus alhamdulillah di tahun berikutnya aku langsung itu benar-benar first try aku coba untuk UTBK dan daftar beasiswa KIP, dan alhamdulillah di tahun tersebut juga aku keterima. Alhamdulillah. Tapi ini semua sangat relate ya. Pasti teman-teman semua ini pernah merasakan tentang perjuangan dari mulai mencari kuliah, kemudian mencari biayanya dari mana, terus udah keterima nih, bingung biayanya di mana. Emang itu relate sih sama permasalahan kehidupan mahasiswa zaman sekarang ya. Betul, ya. Nah, terus gimana Kak proses seleksinya? Apakah memerlukan dokumen-dokumen apa saja? Apakah
harus ada tahapan-tahapannya dan proses seleksinya itu bagaimana? Oke, jadi untuk beberapa tahapan yang memang harus teman-teman lalui di beasiswa KIP ini, tentunya yang pertama ada tahapan administrasi terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan beberapa keperluan administrasi seperti halnya ke kartu keluarga, terus juga ada yang memang diperlukan seperti kartu KIP jika memang punya ketika SMA atau SMP dan lain sebagainya. Dan dalam prosedur dan mekanisme pendaftarannya itu juga ada beberapa alur seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Itu ada administrasi terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman jika memang sudah lolos administrasi, teman-teman akan melalui tahap wawancara terlebih dahulu. Wawancara yang nantinya teman-teman akan diwawancarai terkait komitmen teman-teman dan segala keperluan yang memang menjadikan teman-teman itu layak untuk sebagai penerima KIP itu sendiri. Dan juga nantinya teman-teman, karena kita kampus Islam, teman-teman akan dites ngaji terlebih dahulu. Dites ngaji, jika teman-teman memang layak dan cukup pandai dalam mengaji, mungkin itu jadi salah satu faktor ya untuk bisa diterima juga. Dan nanti setelah sesi wawancara tersebut akan ada sesi pengumuman akhir. Oh gitu. Waktu itu aku kalau nggak salah lolosnya sampai tahap wawancara. Oke. Terus Kak, kira-kira setelah mendapatkan beasiswa KIP, apakah ada yang berubah dalam hidup Kakak atau seperti dampaknya tuh seberapa besar dan seperti apa sih Kak? Oke, dampaknya cukup besar banget ya, karena mengingat beasiswa ini juga tidak hanya benar-benar membantu dari segi pembayaran UKT aja, tapi juga kita mendapat uang saku juga. Jadi yang memang aku rasakan adalah aku bisa lebih fokus untuk belajar tanpa aku harus pusing-pusing mikirin gimana ya cara untuk bisa menunjang biaya kuliah aku. Jadi ini merupakan salah satu peluang dan juga salah satu benefit yang sangat besar ya yang aku rasakan, karena sekarang untuk kuliah aja tuh susah banget. Untuk kuliah itu susah dan untuk fokus kuliah juga itu susah. Maka dari itu dengan adanya beasiswa KIP ini aku bisa lebih fokus untuk kuliah, nggak harus mikirin gimana cara untuk dapetin biayanya, dan juga aku bisa lebih banyak untuk mengeksplor hal-hal di dalam perkuliahan itu sendiri gitu Kak. Betul sih. Terus kira-kira kan Kakak udah keterima nih ya sebagai orang yang lolos dan merupakan penerima beasiswa. Menurut Kakak apa sih yang orang nggak tahu tentang beasiswa KIP itu? Yang paling orang nggak tahu tentang kehidupan mahasiswa beasiswa KIP atau beasiswa lainnya mungkin? Oke, menurut aku yang mungkin orang-orang nggak tahu adalah terkait perjuangan kita untuk bisa survive ya di beasiswa KIP itu sendiri. Karena untuk survive itu agak sulit, karena tentunya kita ada beberapa standar yang memang dari pemerintah atau kemahasiswaan itu tetapkan untuk para penerima beasiswa KIP. Jadi untuk survive itu agak sulit, karena kita harus bisa benar-benar seimbang dalam kuliah. Apalagi misal teman-teman juga ada yang aktivis atau organisatoris ya. Teman-teman harus mikirin organisasi teman-teman, tapi di lain sisi teman-teman juga harus mikirin nih akademik teman-teman gimana caranya Harus nilai itu stabil. harus stabil dan nggak turun. Nah itu menurut aku challenge juga ya buat kita semua para penerima KIP, dan mungkin teman-teman nggak banyak tahu terkait survive itu, perjuangan itu yang menurut aku juga untuk survive itu nggak mudah ya, karena kita harus benar-benar mikirin banyak hal dalam satu kepala, dan kita harus bisa benar-benar maksimalin banyak hal itu dalam satu momen yang memang kita bisa maksimalin gitu. Berarti bisa dibilang tanggungan yang dipegang oleh penerima para beasiswa itu adalah nilai yang harus stabil, namun juga harus aktif sebagai mahasiswa organisatoris juga ya. Betul banget ya. Wah itu keren sih, karena menanggung beban yang dan tanggung jawab yang besar gitu. Tapi buat Kakak secara pribadi nih, apa sih arti beasiswa KIP di dalamnya? Menurut aku arti dari beasiswa KIP ini seperti dewa penyelamat kali ya. Karena menurut aku ini merupakan penyelamat dikala kita semua tuh butuhkan banget. Karena aku juga lihat statistik di Indonesia itu banyak sekali anak-anak, mungkin remaja yang memang pada akhirnya tuh nggak bisa melanjutkan kuliah. Jadi menurut aku beasiswa KIP ini seperti dewa penyelamat yang akhirnya benar-benar bisa membantu kita dalam banyak hal. Aku juga mungkin bisa tahu akhirnya banyak banget sarjana-sarjana, banyak banget orang-orang hebat yang memang akhirnya terlahir dari beasiswa KIP itu sendiri. Jadi menurut aku artinya sangat penting sih bagi aku. Itu sih Kak.
Tapi ada nggak sih Kak momen paling emosional atau yang nggak bakalan Kakak lupakan dalam dalam menjadi mahasiswa KIP? Oke, momen mungkin yang nggak akan terlupakan adalah perjuangannya sih ya Kak. Karena aku tuh apalagi di FISIP ya, itu ada beberapa standar untuk kita bisa dapat nilai. Karena lagi-lagi penerima beasiswa itu kan ngejar banget nilai ya supaya bisa stabil dan bagus. Jadi perjuangan di balik itu semua tuh merupakan momen yang memang nggak terlupakan sih buat aku, karena kita harus dituntut untuk bisa aktif di kelas supaya bisa dapat nilai A. Kita juga dituntut untuk bisa ngerjain tugas tepat waktu untuk bisa dapat nilai A. Maka dari itu menurut aku momen yang emang nggak terlupakan ada perjuangan untuk kita bisa dapat nilai A demi kita bisa melanjutkan beasiswa KIP kita gitu ya. Wah, keren banget. Teman-teman, ternyata beasiswa atau biaya itu bukan menjadi halangan ya untuk kita melanjutkan kuliah. Contohnya Tum Fardin ini sangat keren karena beliau bisa ya menyeimbangi antara organisasi, kegiatan, dan nilai akademik yang tentunya stabil. Karena aku pun sebagai mahasiswa organisatoris ya Kak, itu sangat kesulitan dalam memanage waktu. Karena ya rapat sampai malam-malam, kemudian kita juga harus kuliah, kemudian pagi-pagi kita harus ujian, kita belum mempersiapkan apapun, tapi malam ini kita harus laporan, nge-report ya. Jadi kayak itu sangat berat. Nah teman-teman, jangan teman-teman buat malas untuk berkuliah dan menuntut ilmu, karena itu semua bukan menjadi halangan untuk kita belajar banyak hal, apalagi jangan takut untuk mencoba hal baru, ya nggak sih Kak? Betul banget. Nah tapi Kak, kalau Kakak nih bisa bicara ke mahasiswa UIN Jakarta ini, kebanyakan mahasiswa yang belum tahu tentang KIP atau masih ragu kuliah karena keterbatasan ekonomi, kira-kira apa yang mau Kakak sampaikan kepada mereka? Oke. Hal yang emang pengen aku sampaikan adalah kita itu untuk bisa mengejar banyak hal, apalagi ngejar cita-cita kita, itu selalu banyak cara ya teman-teman. Jadi kalau misal banyak orang yang bilang kayak kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali, menurut aku nggak seperti itu. Kesempatan itu bakal selalu datang buat mereka yang memang selalu berani untuk mau untuk mencoba. Jadi teman-teman jangan menyerah. Kalau misal teman-teman punya cita-cita setinggi lain, itu gapai aja terus. Jangan merasa takut kalau misal saya punya cita-cita seperti ini, saya juga punya banyak impian nih, tapi saya terhalang, misal terhalang biaya atau mungkin terhalang hal-hal lainnya. Itu jangan ragu untuk terus mencoba untuk cari jalan lain, karena seperti kata pepatah, selalu banyak jalan menuju Roma. Jadi coba cari jalan lain untuk teman-teman bisa gapai impian tersebut, gitu kan. Setuju, aku setuju banget nih sama Kakak. Nah teman-teman, jangan patah semangat untuk terus berkuliah. Jangan menyerah dan jangan malas. Kalau udah keterima di kuliah, jangan malas. Itu intinya. Jangan malas untuk mencari beasiswa, jangan malas untuk memulai hal baru, dan jangan sungkan. Karena saat ini doang gak sih Kak yang emang perlu kita cari di momen-momen seperti ini nih di perkuliahan untuk mencari banyak pengalaman. Betul banget, karena juga menurut aku kita tuh sebagai mahasiswa privilege-nya banyak ya. Kita banyak program bantuan dari pemerintah. Kalau misal memang kita nggak manfaatkan hal tersebut, itu sayang sekali gitu. Karena lagi-lagi pemerintah itu punya banyak program untuk kita bisa ningkatin value kita. Tapi kalau misal kitanya males-malesan, kita nggak manfaatin privilege kita sebagai mahasiswa, itu sangat banget disayangkan. Dan kita kuliah tuh yang nggak dapat apa-apa kalau misal kita nggak meraih hal-hal atau opportunity di luar sana gitu Kak. Betul, kita harus mencari banyak peluang ya Kak. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri sesi diskusi kita hari ini, kira-kira Kakak ada closing statement nggak nih buat para pendengar kita hari ini? Oke, closing statement aku buat teman-teman semua, para mahasiswa di luar sana yang memang masih kesulitan akan biaya ataupun apapun itu, teman-teman lagi-lagi jangan patah semangat untuk mencoba. Kalau misal teman-teman jatuh, bangkit lagi. Kalau misal teman-teman pernah gagal, itu coba lagi. Karena menurut aku kesempatan itu bakal datang untuk mereka yang memang mau untuk terus mencoba hal-hal baru lagi, untuk mencoba hal-hal yang memang teman-teman pernah gagal lagi. Lagi-lagi kita semua pasti akan terbentur dan juga terbentuk. Jadi tetap jangan sampai menyerah, terus kejar mimpi teman-teman. Oke, terbentur, dan terbentuk. Tuh, keren banget sih Kak. Terima kasih banyak ya Kakak atas kesempatan di podcast kali ini. Teman-teman pendengar podcast, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.